Oke, tahan dulu emosinya teman-teman. Saya tahu judulnya bombastis banget, kayak janji caleg pas lagi kampanye gitu ya. Tapi sebelum kalian close video ini sambil mikir, paling juga hoax misalnya, dengerin dulu penjelasan saya. Karena meskipun kaya raya dalam 30 hari itu mungkin terdengar seperti sebuah mimpi di siang bolong buat sebagian besar orang di dunia ini, termasuk kamu misalnya, tapi bukan berarti nggak ada yang bisa kita pelajari dan kita mulai dalam 30 hari ke depan yang bisa jadi fondasi kekayaanmu nanti di masa depan. Jadi begini teman-teman sekalian, konsep kaya dalam 30 hari ini memang clickbait gitu ya, clickbait tingkat dewa. Saya akui itu, kenapa? Karena membangun bisnis yang stabil dan menghasilkan cuan gede itu butuh proses, butuh waktu, dan juga butuh konsistensi. Dan yang lebih pasti lagi, butuh kerja keras plus kerja cerdas. Nggak ada mie instan yang jadi sultan guys. Tapi yang saya mau share di sini adalah 3 model bisnis digital yang punya potensi besar dan bisa kamu mulai pondasinya dalam 30 hari. Dan kalau kamu beneran fokus, konsisten, dan kemudian mau belajar terus-menerus, dalam 30 hari itu kamu udah bisa lihat hasil awal yang menjanjikan. Mungkin bukan langsung beli private jet, tapi minimal bisa buat nambahin uang jajan, bayar cicilan, atau bahkan jadi sumber penghasilan utama kalau kamu tekuni. Intinya 30 hari ini adalah momentum untuk kemudian membangun sesuatu. Ibaratnya kita mau nanam pohon duit. Dalam 30 hari mungkin pohonnya baru tunas kecil, tapi kalau terus dirawat secara benar, siapa tahu nanti beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan udah jadi pohon rindang yang buahnya bisa dipetik terus-menerus. Paham ya maksud saya? Ini nanam pohon duit. Oke, kita langsung ke intinya aja. Bisnis digital yang pertama yang mau saya share ke kalian, dan ini merupakan favorit banyak orang karena modalnya yang minim banget, adalah affiliate marketing. Terutama affiliate marketing untuk media sosial TikTok. Affiliate marketing ini simpelnya kamu menjadi makelar online. Kamu promosiin produk atau jasa orang lain, terus kalau ada yang beli lewat link yang kamu sebarkan tadi, kamu bisa mendapatkan komisi. Enak kan? Nggak perlu pusing mikirin produksi, stok barang, atau pengiriman. Gimana mulainya dalam 30 hari? Caranya tentu aja seperti yang udah sering saya bahas di konten-konten sebelumnya. Apapun bisnisnya, kamu harus memulainya dengan terlebih dahulu menentukan niche. Kamu mau fokus di produk apa? Fashion, gadget, buku, software, kursus online, atau apa? Pilih yang kamu suka dan sedikit banyak kamu pahami, kamu kuasai. Terus kemudian cari program afiliasinya. Ini banyak banget. Ada e-commerce gede kayak Tokopedia, ada Shopee, ada terutama ya yang saya kenalkan ini adalah TikTok, affiliate TikTok. Platform internasional kayak Amazon Associates misalnya, ClickBank, atau platform khusus kursus juga ada. Tinggal kalian cari. Kamu riset dulu mau pakai program affiliate yang mana. Terus setelah itu kamu register, kamu daftar. Kemudian buat konten promosi. Di sini kuncinya teman-teman sekalian. Kamu bisa bikin review produk di blog atau video di YouTube, postingan Instagram Story yang menarik, putas di Twitter, atau bahkan grup Telegram atau WhatsApp. Kontennya ya harus jujur, harus informatif dan persuasif. Jangan cuma kayak beli ini, bagus, jangan. Tapi kasih alasan kenapa orang harus beli itu. Itu namanya value. Jadi bukan hanya bikin konten, tapi kamu harus menyelipkan atau memasukkan nilai atau value di konten kamu. Yang terakhir, sebarkan konten yang udah kamu bikin itu di semua platform yang relevan. Terus pantau mana yang paling banyak klik, mana yang paling banyak yang menjaring pembeli, mana yang menghasilkan penjualan. Kumpulkan datanya dan pelajari. Ini bakal menjadi semacam bahan buat meningkatkan penjualan pada konten berikutnya. Dalam 30 hari, mungkin kamu belum jadi miliarder afiliasi. Tapi kamu udah bisa banget buat dapetin komisi pertama. Atau setidaknya udah punya beberapa konten yang siap menjaring calon pembeli. Yang terpenting, kamu udah mulai dan paham alurnya. Setelah itu, tinggal kamu lanjutin. Bisnis digital yang kedua adalah freelancing. Ini buat kamu yang punya keahlian spesifik. Kamu bisa menjadi penulis konten, desainer grafis, sosial media, manager, virtual assistant, penerjemah, video editor, web developer, atau lain sebagainya yang memang mensyaratkan harus memiliki skill khusus. Modalnya apa? Modalnya ya skill kamu itu. Gimana caranya? Caranya ya yang pertama, jelas banget kamu harus mengidentifikasi skill dan niche kamu apa. Skill apa yang paling kamu kuasai dan paling kamu nikmati.
Coba persempit, spesifiknya apa? Misalnya, penulis tapi spesialis untuk artikel SEO, desainer tapi fokus ke logo UMKM. Itu yang kita sebut punya skill khusus dan niche-nya itu spesifik banget. Kemudian, buat portofolio sederhana. Ini wajib. Kalau belum punya klien, bikin aja proyek pura-pura misalnya buat nunjukin kemampuan kamu. Yang penting ada karyanya terlebih dahulu. Desain ulang logo brand terkenal, versi kamu sendiri, tulis artikel contoh, misalnya bikin konten sosmed buat brand impian kamu. Yang penting ada bukti karya terlebih dahulu seperti yang saya bilang. Itu namanya portofolio. Terus kamu bisa daftar sebagai freelancer di Sribulancer misalnya, projects.co.id, Fastwork, Upwork, atau Fiverr. Bikin profilmu semenarik mungkin. Pasang portofolio terbaikmu biar orang tertarik untuk menggunakan jasa atau layanan yang kamu tawarkan. Terus yang terakhir, di bisnis ini kamu harus mulai cari proyek yang sesuai dan kirim proposal yang meyakinkan terhadap klien. Jangan cuma bilang kamu bisa, tapi jelaskan kenapa kamu orang yang tepat untuk mereka pakai. Gimana caranya mencapai target dalam 30 hari? Itu pertanyaannya. Dapetin klien pertama, atau minimal udah ngirim beberapa proposal berkualitas dan dapat respons positif dari mereka. Freelancing itu soal membangun reputasi. Satu klien puas ini bisa menjadi pintu buat klien-klien berikutnya. Percaya deh, sensasi dapat bayaran pertama dari skill sendiri itu nagih banget. Kemudian yang terakhir, bisnis ketiga yang mau saya share ke kalian semua adalah jadi konten kreator. YouTube, TikTok, Instagram Reels, podcast, nulis di blog atau platform kayak Medium, itu semua adalah konten kreator pembuatnya ya. Ini bukan cuma soal jadi terkenal, tapi membangun komunitas dan pengaruh yang nantinya bisa dimonetisasi. Itu intinya. Oke, emangnya dalam 30 hari bisa bikin kamu jadi konten kreator kaya nggak? Nah, ini maraton guys, bukan sprint. Tapi 30 hari itu kan krusial buat fondasi. Kamu harus menentukan niche dan platform terlebih dahulu. Kamu mau bahas apa di konten kamu nanti? Game misalnya, atau masak, traveling, edukasi, atau komedi? Apa niche-mu? Pilih yang benar-benar kamu passionate gitu ya. Kamu benar-benar tahu. Terus platform mana yang paling cocok buat kamu? Kalau kamu suka visual yang bergerak, ya YouTube atau TikTok adalah pilihannya. Kalau kamu suka nulis, ya blog medianya. Kalau kamu suka ngobrol misalnya, ya tentu saja kamu harus pilih podcast. Setelah itu, setelah memilih niche dan platformnya apa, kamu harus riset konten dan buat jadwal. Lihat kreator lain di niche-mu, apa yang lagi tren, apa yang audiens suka. Bikin kalender konten sederhana buat sebulan ke depan. Terus produksi dan upload secara konsisten. Ini bagian paling pentingnya. Mulai bikin kontenmu. Nggak perlu alat mahal dulu. HP aja juga udah bisa. Yang penting ide kreatif dan konsisten upload. Misalnya seminggu 2 kali atau setiap hari untuk 1 TikTok. Terus jangan lupa juga buat bales komen, tanya feedback, atau ajak audiens untuk berdiskusi dan promosikan kontenmu di platform yang lain. Dalam 30 hari, kamu mungkin belum dapat AdSense jutaan atau endorse puluhan juta. Tapi kamu udah punya semacam ya channel atau akun yang hidup, udah punya aset digital, beberapa konten, dan mulai dapat audiens pertama. Itu penting juga dapat audiens pertama itu. Kamu juga udah belajar banyak soal bikin konten yang disukai pasar. Ini investasi jangka panjang yang seru banget untuk kalian tekuni. Nah, dari 3 model bisnis digital tadi, ada beberapa benang merah dan tips tambahan biar 30 hari challenge kamu ini lebih optimal. Pertama, kamu harus punya mindset juara. Ini nomor 1 banget. Percaya kamu bisa, sabar sama prosesnya, jangan takut gagal karena gagal itu udah pasti, dan terus mau belajar. Yang kedua, fokus, jangan maruk, pilih satu dulu yang paling sreg, yang kamu harus tekuni. Jangan hari ini affiliate, besok freelance, lusa jadi YouTuber, jangan. Nanti nggak ada yang jadi. Kemudian yang ketiga, asah skill terus. Dunia digital itu cepet banget berubahnya. Selalu update ilmu kamu, skill kamu. Ikut webinar gratis, baca artikel, atau tonton tutorial. Terus bangun personal branding yang kuat. Apapun bisnis digital kamu, orang akan lebih percaya kalau kamu punya muka. Tunjukkan siapa dirimu, apa keunikan kamu. Jangan bandingkan dengan orang lain.
perjalanan setiap orang itu beda-beda. Fokus aja sama progres kamu sendiri. Hari ini lebih baik dari kemarin aja, itu udah keren banget. Dan kemudian yang terakhir, konsistensi itu kunci. Lebih baik action kecil tapi konsisten daripada semangat di awal doang terus ngilang setelah itu. Jadi, kembali ke judul kaya dalam 30 hari, mungkin bukan kaya harta secara harfiah dan instan. Tapi dalam 30 hari tersebut, kamu bisa kaya akan pengalaman baru, kaya akan skill baru, kaya akan jaringan baru, dan yang paling penting, kamu kaya akan harapan dan langkah nyata menuju kebebasan finansial kamu. Bayangin deh, dalam 30 hari dari sekarang, kamu udah punya satu aset digital yang mulai kamu bangun. Entah itu blog dengan beberapa artikel afiliasi, misalnya profil freelance dengan portofolio kece, atau channel YouTube dengan video-video pertama kamu. Itu udah pencapaian luar biasa. Gimana guys, teman-teman sekalian, udah nggak skeptis lagi kan? Atau masih skeptis? Atau malah makin semangat buat mulai? Coba deh pilih salah satu, kasih dirimu tantangan 30 hari. Catat progresnya seperti apa, nikmati proses belajarnya. Siapa tahu video ini menjadi titik balik buat karir digital kamu. Nah, menurut kalian dari 3 model bisnis tadi yang udah kita bahas, mana yang paling pengen kalian coba? Atau mungkin kalian punya ide bisnis digital lain yang potensial buat dimulai dalam 30 hari. Share dong di kolom komentar, kita diskusi bareng, kita share pengalaman kita masing-masing. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa dapat inspirasi, dapat insight baru. Subscribe channel Lativianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya, terutama soal bisnis digital dan cuan. Kemudian share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka, ya, untuk development bisnis digital mereka. Terakhir, ingat, kamu punya potensi luar biasa untuk mengubah nasib finansial kamu. Mulailah dari dalam dirimu, dari mindset dan tindakan kamu. Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, pertanyaan, kritik, dan lain sebagainya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.